BMKG adalah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengamati, menganalisis, dan memberikan informasi terkait cuaca, iklim, dan gempa bumi. BMKG menggunakan berbagai alat dan prinsip kerja untuk menjalankan tugas-tugasnya. Berikut ini beberapa contoh alat dan prinsip kerja yang digunakan oleh BMKG. Pertama, alat pengukur curah hujan. Untuk mengukur curah hujan pada suatu tempat, kita membutuhkan penakar hujan. Dari penakar hujan tersebut, kita akan mengukur tebal dan tinggi dari permukaan air hujan yang sudah tertampung pada ember penampungan. Alat pengukur curah hujan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, alat ukur curah hujan tipe ombrometer observatorium. Alat ukur curah hujan tipe observatorium adalah sebuah penakar hujan manual yang menggunakan gelas pengukur untuk mengukur curah hujan. Alat ini adalah salah satu yang paling banyak digunakan di Indonesia dan menjadi standar di Indonesia. Alat ukur curah hujan ombrometer observatorium mempunyai beberapa kelebihan seperti mudah dioperasikan, mudah dipasang, dan perawatannya juga relatif mudah. Satu alat observatorium ini mampu mendata curah hujan dari area datar sampai 5 km. Selanjutnya, alat ukur curah hujan tipe Hellman. Penakar hujan jenis Hellman merupakan suatu instrumen untuk mengukur curah hujan. Penakar hujan jenis Hellman ini merupakan suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini dipakai di stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas pias. Alat ini memerlukan perawatan yang cukup intensif untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada alat ini. Dan yang terakhir, penakar hujan otomatis. Penakar hujan tipe tipping bucket ini memanfaatkan sensor red switch. Pada saat hujan turun, air masuk ke dalam korong tipping bucket. Lalu, air hujan mengisi jungkit-jungkit atau bucket hingga penuh. Apabila bucket atau jungkit-jungkit sudah penuh, bucket tersebut terguling dan air di dalam bucket tumpah ke dalam drain hole. Sisi bucket yang lain terisi air hujan. Ketika bucket terguling ini menggerakkan sensor red switch dan membuat satu polsa. Data curah hujan ini kemudian diintegrasikan dengan sistem modern komunikasi untuk pengiriman data dan disimpan melalui sistem data base di server. Yang kedua, alat pengukur suhu udara. Alat pengukur suhu udara adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur udara di suatu lokasi. Alat ini biasanya berfungsi dengan cara mendeteksi perubahan suhu menggunakan sensor yang sensitif terhadap perubahan suhu. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi untuk melindungi peralatan meteorologi dari hujan dan radiasi panas langsung dari luar. Alat pengukur suhu udara terdiri antara dua. Pertama adalah termometer tanah berumput dan juga termometer tanah gundul. Termometer tanah berumput dan termometer tanah gundul memiliki prinsip yang hampir sama dengan termometer biasanya. Hanya bentuk termometer dan panjang termometernya yang berbeda. Pengukuran suhu tanah lebih teliti daripada suhu udara. Perubahan lambat sesuai dengan sifat kerapatan tanah yang lebih besar daripada udara. Termometer tanah berumput dan tanah gundul umumnya mengukur suhu tanah pada kedalaman 5 cm, 10 cm, 50 cm, dan 100 cm. Jenis alat disesuaikan dengan kedalaman yang akan diukur. Termometer tanah untuk kedalaman 50 cm dan 100 cm bentuknya berbeda dengan kedalaman lain. Yang ketiga, alat pengukur penguapan. Penguapan adalah proses perubahan fase dari air atau es menjadi uap.
Penguapan ini di alam terbuka berlangsung secara laten pada suhu di bawah temperatur didih air. Prosesnya berlangsung pada berbagai permukaan air, tanah, tanaman, ataupun benda-benda lain untuk kemudian terlepas ke atmosfer sebagai uap air. Unsur cuaca ini sangat penting gunanya dalam siklus hidrologi. Sebagai komponen siklus hidrologi, penguapan dinyatakan dalam satuan tinggi air yang menguap selama periode tertentu, seperti halnya curah hujan. Alat yang dipergunakan untuk mengukur penguapan salah satu diantaranya adalah penguapan panci terbuka. Panci terbuka berfungsi untuk mengukur evaporasi atau penguapan dalam waktu tertentu. Panci ini terletak di atas tanah. Di dalam panci tersebut terdapat air dengan tinggi air dari bibir panci kurang lebih 5 cm. Bila air berkurang harus segera ditambah agar besarnya penguapan sesuai. Alat pengukur radiasi matahari. Campbell-Stokes. Alat ini berfungsi untuk mengukur panjang hari atau lamanya penyinaran matahari, terukur sebagai panjangnya bias terbakar. Di Indonesia, alat ukur untuk mengukur lamanya penyinaran matahari yang sering digunakan hingga saat ini adalah Campbell-Stokes untuk mengamati durasi matahari bersinar setiap hari. Alat untuk mengukur radiasi matahari selanjutnya yaitu Gun Bellany. Gun Bellany adalah alat yang digunakan untuk mencatat intensitas cahaya matahari. Di pagi hari digunakan untuk mengukur pengembunan. Alat pengukur radiasi matahari yang selanjutnya yaitu Automatic Solar Radiation Station atau ASRS. Alat Automatic Solar Radiation System yang terdapat di Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan terdiri dari yang pertama, piranometer diffuse, kedua, piranometer global, yang ketiga, sensor photosynthesis active radiation, yang keempat, sensor net radiation, dan yang terakhir adalah sensor radiasi ultraviolet. Alat pengukur tekanan udara. Tekanan udara diartikan sebagai energi yang dikeluarkan dalam setiap satuan luas tertentu untuk menggerakkan massa udara. Prinsipnya sama seperti tekanan pada zat cair. Tekanan udara ini bisa diukur menggunakan alat pengukur tekanan udara yaitu barometer. Barometer merupakan alat pengukur tekanan udara yang biasa digunakan dalam peramalan cuaca. Barometer terbagi menjadi dua, yaitu barometer air raksa dan barometer digital. Barometer air raksa berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Alat ini dipasang dalam ruangan yang mempunyai suhu yang sama atau homogen dan harus terhindar dari sinar matahari langsung. Selanjutnya yaitu barometer digital. Barometer digital atau barometer aneroid yaitu untuk mengukur tekanan atmosfer dengan bermuatan listrik. Barometer ini terdiri atas cakram dan kapsul yang terbuat dari lembaran logam tipis. Logam tersebut memiliki dua strip logam kecil pada kedua sisi interiornya. Strip logam ini menghubungkan dengan arus listrik. Saat tekanan udara naik atau turun, logam akan ikut memuai atau menyusut. Alat untuk pengukur angin yaitu anemometer. Anemometer secara umum yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan tingkat kecepatan angin. Cara kerja dari alat ini sangat simpel dan hampir sama dengan kincir angin Belanda. Anemometer harus diletakkan di tempat luar ruangan, lalu alat ini akan bergerak saat tertiup angin. Bagian baling-baling atau mangkok akan berputar sesuai dengan arah mata angin. Fungsi dari anemometer cukup terbatas dan bukan termasuk ke dalam alat yang cukup multifungsi. Adapun fungsi dari anemometer yaitu untuk mengukur tingkat kecepatan angin. Dapat digunakan sebagai alat dalam melamar atau memperkirakan cuaca pada hari berikutnya. Yang ketiga, untuk memperkirakan tinggi atau besarnya gelombang laut. Yang keempat, memperkirakan kecepatan arus laut. Yang kelima, untuk memperkirakan arah dari arus laut. Dan yang terakhir, untuk mengetahui besarnya tekanan angin. Selanjutnya yaitu alat pengukur kelembapan udara. Kelembapan udara adalah istilah yang menunjukkan kandungan air yang terdapat dalam atmosfer. Kelembapan udara pada dasarnya adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara.
Adapun alat untuk mengukur kelembapan udara yaitu psychometer Assmann. Psychometer Assmann terdiri dari 2 buah termometer air raksa dengan pelindung logam mengkilat. Kedua bola termometer terpasang dalam tabung logam mengkilat. Kipas angin terletak di atas tabung pada tengah alat. Gunanya untuk mengalirkan udara dari bawah melalui kedua bola termometer langsung menuju ke atas. Alat ini dipasang menghadap angin dan sedemikian hingga logam mengkilat mencegah sinar matahari langsung ke termometer, terutama pada angin lemah dan sinar matahari yang kuat.